Pengertian inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu. Inflasi menyebabkan nilai uang menurun, artinya daya beli masyarakat berkurang. Jenis-jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Inflasi tarikan permintaan. Inflasi ini terjadi ketika permintaan agregat keseluruhan permintaan dalam perekonomian lebih besar daripada penawaran barang dan jasa yang tersedia. Kelebihan permintaan ini mendorong produsen menaikkan harga. Inflasi dorongan biaya. Jenis inflasi ini terjadi ketika biaya produksi meningkat yang kemudian mendorong produsen untuk menaikkan harga jual agar tetap mendapatkan keuntungan. Inflasi mengakar. Inflasi ini berakar dari inflasi di masa depan. Ketika inflasi atau pelaku ekonomi mengantisipasi bahwa harga akan terus naik, mereka akan menyesuaikan pelaku ekonomi mereka. Misalnya, buruh meminta kenaikan gaji dan produsen menaikkan harga untuk menjaga margin. Teori kuantitas uang menjelaskan hubungan antar jumlah uang yang beredar, kecepatan peredaran uang, tingkat harga, dan volume transaksi. Rumusnya adalah MV sama dengan PT, di mana M jumlah uang yang beredar, V kecepatan peredaran uang, P tingkat harga rata-rata, T volume transaksi ekonomi. Contohnya, penerapan teori ini adalah ketika Bank Indonesia mencetak lebih banyak uang atau M meningkat tanpa peningkatan jumlah barang dan jasa yang diproduksi, atau T tetap, maka harga barang atau P akan naik menyebabkan inflasi. Jika jumlah uang yang beredar adalah 8.500.000, harga tabung gas 3 kilo adalah 17.000 dan barang yang terjual adalah 2.000 unit, maka kecepatan uang yang beredar dapat dihitung menggunakan rumus MV sama dengan PT. Dalam kasus ini kecepatan uang yang beredar adalah 4 kali. Teori kuantitas keuangan masih relevan dalam ekonomi modern, terutama dalam kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral untuk mengontrol inflasi dengan menyesuaikan jumlah uang yang beredar. Teori Keynesial, teori ekonomi yang dikembangkan oleh John Merlin atau Keynes yang menekan peran pemerintah dalam mengatur ekonomi melalui kebijakan fiskal. Contohnya, stimulus ekonomi 2008, pemerintahan AS meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk mengatasi krisis keuangan global di 2008. Paket stimulus ini melibatkan peningkatan pengeluaran pemerintah dan pemotongan pajak untuk meningkatkan permintaan agregat. Teori Keynesian menekankan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur perekonomian dan mengatasi krisis ekonomi melalui kebijakan fiskal yang ketat. Teori strukturalis, teori yang menekankan pentingnya struktur sosial, ekonomi, dan politik dalam membentuk masyarakat. Contohnya, analisis ketergantungan. Teori strukturalis dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana negara-negara berkembang tergantung pada negara-negara maju dalam hal ekonomi dan teknologi dan politik. Teori strukturalis menekankan pentingnya memahami struktur sosial, ekonomi, dan politik dalam menganalisis masyarakat dan membuat kebijakan
dengan memahami struktur ini. Ketika dapat lebih baik memahami bagaimana masyarakat berfungsi dan bagaimana membuat perubahan yang efektif. Inflasi memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya itu, yang pertama ada mendorong konsumsi dan investasi. Jadi, inflasi yang ringan mendorong orang untuk membelanjakan uangnya sekarang daripada menunggu, karena nilai uang akan menurun seiringnya waktu. Yang kedua itu ada mengurangi beban utang. Inflasi dapat menguntungkan pihak yang memiliki utang karena nilai dari utang tersebut akan berkurang. Yang ketiga itu ada meningkatkan produksi. Jika harga naik, maka produsen akan mendapatkan keuntungan yang lebih sehingga mereka terdorong untuk meningkatkan si produksinya. Adapun dampak negatif inflasi, yang pertama itu ada penurunan daya beli. Inflasi tinggi menyebabkan harga-harga naik sehingga mereka yang mempunyai pendapatan tetap akan mengalami penurunan pada daya belinya. Yang kedua ada ketidakpastian ekonomi. Inflasi yang tidak stabil membuat dunia usaha sulit untuk merancang perencanaan dalam jangka panjang. Yang ketiga itu ada distribusi pendapatan tidak merata. Inflasi bisa merugikan kelompok yang berpenghasilan tetap seperti pensiun, sementara kelompok pemilik aset itu bisa diuntungkan. Cara mengatasi inflasi, yang pertama itu ada mengendalikan jumlah uang yang beredar. Jadi bank sentral itu harus mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat melalui kebijakan moneter. Contohnya seperti menaikkan suku bunga, tujuannya juga untuk menurunkan tingkat konsumsi dan pinjaman masyarakat. Yang kedua itu ada meningkatkan produksi barang dan jasa dengan mendorongnya sektor produksi seperti pertanian, industri, UMKM. Ketersediaan barang dan jasa akan meningkat sehingga harga dapat tetap stabil.